perjuangannya di situ tuh. Kalau sampai 3 bulan masih begini-begini aja, angkat tangan dia juga tuh. Halo, selamat datang di BOS, Podcast Business Owner Success Stories, dan tentunya bersama dengan saya Imelda Francisca. Dan tentunya Successful People, kita akan sama-sama mendengarkan bagaimana kisah inspiratif, kisah sukses, dan juga mungkin kegagalan dari para pelaku bisnis. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas seorang pembisnis yang luar biasa di Kota Bogor. Nah, Successful People, pernah nggak kalau jalan-jalan ke Bogor datang ke sebuah tempat untuk memberi roti yang ukurannya kecil-kecil, mini-mini sekali. Nah, ini pasti oleh-oleh yang udah terkenal banget dan namanya adalah roti unyil atau roti unyil dengan merek Venus. Ya, jadi orang pasti kalau misalnya ke Bogor, saya mau beli oleh-oleh, mau beli roti Venus. Nah, saya pada pagi hari ini sudah kedatangan seorang tamu, yaitu direktur dari PT Venus Prima Sentosa dengan tentunya Pak Yos Hawijaya. Beliau adalah direktur dari bisnis yang sangat luar biasa ini, yaitu roti unyil. Halo Pak Yos, apa kabar? Baik, terima kasih Pak Yos sudah bisa hadir di podcast kami, yaitu BOS, Business Owner Success Story. Nah, kita mau dengar Pak Yos, kisah dari roti unyil ini kan luar biasa, legendaris ya, di Kota Bogor. Boleh cerita dong Pak Yos, bagaimana kisah dari dibentuknya bisnis roti unyil ini? Iya, saya akan coba dari awalnya. Awalnya itu sebenarnya diprakarsainya sama Pak Hendra Saputra. Roti unyil itu dulu belum roti unyil. Dulu tuh masih bikin di rumah, itu di gang masjid di Bondongan. Nah, di situ masih bikin roti-roti gede. Oh gitu. Jadi nggak roti unyil. Jadi awalnya roti biasa ya? Roti biasa. Okay. Roti tawar sama roti biasa yang gede-gede. Nah, dari situ juga jualannya nitip. Jadi belum ada merek lah ya dari awal tuh, cuman baru ini. Terus di gang masjid, dulu nenek saya tinggal di gang masjid tuh. Apa namanya, perumahan apa di situ tuh ada tuh, mau sebelum turun ke bawah. Iya, betul. Nah, dari situ ya nitip. Sistemnya juga kalau yang nitip itu kalau BS balikin gitu ya. Cuman ya emang dari dulunya itu mungkin roti tawarnya itu emang udah enak gitu ya. Kalau roti tawarnya mah gitu dari dulu. Nah, awal mulanya masuk itu dia nyewa ruko. Ruko yang pertama kali dia sewa itu di Siliwangi 27A, yang dekat Asinan Gedong Dalem. Oke. Kalau kita ngadep Asinan Gedong Dalem, itu sebelah kirinya, paling ujung. Nah, itu dia. Itu toko pertama ya? Toko pertama. Oke. Dan sewa juga. Oke. Nah, di situ juga masih tetap tuh, masih bikinnya roti-roti gede. Jualannya roti-roti gede gitu. Enggak, sistemnya ya kanvasin juga gitu. Itu tahun berapa ya mulainya? Kalau mulai awalnya itu sebelum berarti sekitar 90-an. Tahun 90. Nah, itu masih bikin begitu. Nah, sebelum dia bikin roti sendiri, dia juga dulunya kerja. Nah, kerja di roti juga. Nah, dulu boleh nyebut nama? Boleh. Dulu di Jumbo. Oh, di Jumbo. Jumbo, kerja di Jumbo, bikin roti juga. Yang di ya, kalau nggak salah ya. Pajajaran sekarang. Iya. Di Jalan Raya Pajajaran dekat terminal ya. Terminal Bandang Siang. Nah, dulu sama bikin roti juga. Nah, akhirnya mutusin sendiri, bikin di rumah, dari rumah ke toko, nyewa ruko, bikin roti gede-gede,
Nah itu perjuangannya di situ tuh, yang dia cerita sama saya mah gitu ya. Nah dia inget tuh, kalau sampai misalnya dia sampai ngucap, kalau sampai 3 bulan masih begini-begini aja, angkat tangan dia juga tuh di bakery. Gitu. Jadi yang mengawali bisnis dari roti ini adalah kalau nggak salah omnya Ya. Pak Yos ya. Oke. Dia bilang 3 bulan kalau misalnya nggak berjalan dengan baik itu tutup. Karena sepi pelanggan. Iya, karena sepi. Nah, kan kalau saya lihat si Pak Hendra ini kalau bikin resep dia nggak pernah genap. Maksudnya genap teh, ngaduk 1 kilo terigu akan jadi misalnya 100 gitu ya. Itu nggak pernah. Selalu dia tuh misalnya kalau terigu 25 kilo dia pakai 21 kilo. Jadi dia nggak pernah tuangin semua itu 25 kilo. Jadi alasannya kenapa? Mungkin ya sesuai dengan resep dia yang dia yakini gitu. Dia lebih prefer buat gue nimbangin gitu daripada gue sakan tuangin gitu kan. Nah jadi dia racik sedikit. Nah waktu dibikin kan nggak ketahuan jumlahnya akan jadi berapa karena nggak ada patokan buat gue mau sekilo nih, mau 1,5 kilo yang genap gitu. Jadi 100 roti itu enggak. Berarti maksudnya bisa ada sisa, bisa kurang. Gitu. Waktu itu posisinya emang selalu tuh roti-roti yang sisa-sisa itu adonnya itu sama dia dikasih anak-anak. Karyawannya ya udah dibikin aja daripada kan nggak cukup buat jadi satu gitu kan. Ya udah. Nah di situ tuh dia kepikiran kali ya. Dia bilang coba deh jangan dimakanin gitu kan. Coba tes taruh di depan. Bikin roti kecil 5 biji itu ya seingat saya ceritanya. Cuma dia lagi satu. Roti coklat sama roti keju. Itu seingat saya dia cerita begitu tuh. Nah dari 5 biji itu taruh di depan di etalase. Nanti kalau ada yang nanyain bilang aja aturanmu banyak tapi tinggal segini. Nah itu awal mulanya tuh dari situ jadi yang laku teh roti kecilnya dibanding roti-roti yang gede-gede dia bikin. Nah dari situ udah nggak ada berhenti lagi. Jadi startnya emang jodohnya di situ. Jadi mulai dia bikin itu udah aja terus naik gitu sampai sekarang. Jadi karena si roti kecil ini laku, terus jadinya ya udah yang gedenya disedikitin. Roti manisnya nggak bikin. Jadi roti manisnya ya. Convert semuanya jadi roti jadi kecil semua. Dia belajar lah itu apa bentuk-bentuknya. Kalau dulu tuh zamannya dia tuh ada 16 macam, 18 macam aja tuh. Nah itu roti-roti awal yang dia bikin, yang harganya juga kalau sekarang yang paling mahal-mahalnya lah. Nah dari situ aja udah nggak ngeliat susahnya lagi gitu. Coba-coba itu doang, rame aja terus di situ tuh. Tapi ya yang laku ya roti-roti kecil sama tawarnya. Roti kecil, roti tawar, roti keset kan dia bikinnya itu. Nah itu tetap ada tuh kalau roti tawar, roti keset, tapi roti-roti yang atasnya udah enggak roti manis gedenya dia udah nggak bikin lagi. Soalnya saya ingat juga waktu saya kecil kalau beli asinan ada jual mie kocok juga ya dekat situ. Terus pasti udahnya saya beli roti Venus tuh dan itu ngantrinya harus kayak orang berantem dulu ya kan untuk bisa dilayanin sama pelayan di situ di Jalan Siliwangi itu. Itu emang aduh nggak nyangka juga sih saya begitu. Nah dari situ awal mulanya teh si roti kecil teh keluar. Dulu mah sebenarnya nggak, kalau dibilang pertama apa enggak, saya juga sanksi ya. Soalnya seingat saya dulu zaman itu kan ada gang ke Pajajaran ya, mau jalan mobil sebelah kanan tuh Puri Mas.
sama jual yang kecil-kecil. Dia dulu atau roti? Nah, itu yang saya nggak ngeh. Oke. Mana dulu nih antara ini sama ini gitu. Keberadaan si Puri Mas ini, kalau misalnya yang mana dulu, saya kurang tahu pasti. Cuma ingat saya di situ ada roti unyil juga yang namanya Puri Mas, jual kecil-kecil juga. Nah, nama Venus, roti Venus. Dulu kan nggak ada brand kan, awalnya kan dititipin ke orang. Akhirnya bisa come up dengan brand roti Venus tuh bagaimana? Nah, kalau menurut dia, Pak Hendra, Venus itu diambil dari planet. Nah, kita sempat nebak-nebak dulu tuh. Kan di rumahnya ada patung Venus. Apa dari dewi ya. Tapi enggak, dia bilang itu ngambil dari nama planet. Terus kenapa? Ya nggak ada alasan spesifik buat kenapa hanya gitu, enggak. Pokoknya dia pengen ngambil itu Venus aja. Tapi diambil dari planet. Nah, yang kita patenkan itu nama merek Venusnya. Karena roti unyilnya itu udah umum sekali ya. Jadi nggak bisa kita dapat roti unyil Venus, itu nggak bisa. Ya soalnya sekarang kan kalau kita mau beli roti unyil, tapi kalau sekarang mesti lebih spesifik ya, Venus gitu, karena yang Venus ini yang original gitu. Iya, kalau original enggaknya, buat kita sih kita yang original ya. Cuman yang itu yang saya bilang, kalau misalnya awalnya siapa, mungkin saya juga nggak gitu paham. Yang siapa yang pertama bikin roti kecilnya itu. Kita nggak paham. Tapi kalau misalnya buat ikonnya Kota Bogor, itu saya berani ngomong kita gitu. Iya. Nah, dari toko yang di Siliwangi ini, konsep bisnis awal dari si roti Venus memang hanya tradisional, satu toko itu untuk jangka waktu berapa lama? Dan maksudnya sekarang ini apakah, kan karena sekarang saya lihat juga ada beberapa tempat lainnya ya gitu. Kalau dari segi bisnisnya ya, kalau dulu nggak ada konsep apa-apa. Cuman ya konsumen datang beli, udah cuma kepikirannya itu aja. Jadi nggak kepikiran ngembangin kemana gitu. Yang ada juga seingat saya yang dia buka restoran, restoran Sunda. Ya, itu 3 ruko, sebelah kanannya yang sekarang asinan Gedong Dalem, yang sekarang menjadi Tok Store kita di situ. Nah itu tuh dari ruko 1 yang sewa itu maju, mulailah beli ruko sebelah kanannya asinan. Kalau ini kan sebelah kirinya asinan, yang sewa dibelilah yang sebelah kanan asinan. Nah itu dipakai awalnya itu restoran Sunda, makanan Sunda di situ. Jadi bukan ngegedein Venusnya nih, tapi bikin bisnis lagi rumah makan. Oh, jadi punya bisnis lain daripada roti Venus, yaitu rumah makan Sunda. Iya. Itu apa mereknya? Sekarang masih ada? Nggak ada. Oh, udah nggak ada. Nggak lama juga itu. Oh, itu nggak lama. Nggak lama juga. Karena mungkin lebih enak di yang ini nih lahannya gitu kan. Tetap itu nggak dipakai juga. Dibuka tetap aja 1 dengan sistem antrian yang siapa dulu siapa dilihat. Iya. Terus itu ini nggak, memang disengaja nggak sih orang tuh memang dibiarin ngantri gitu karena emang biar rame gitu kesannya? Saya bilang emang dulu mungkin nggak keperhatian, lebih ke situ lah. Waktu saya datang ke situ juga kan emang masih jualan di situ di ruko lama. Ya itu orang yang nanti anak-anak yang nyuruh tukang di depan, anak kecil, lu beliin dah. Jadi ada prioritas tuh kalau mereka karena kasih duit. Jadi anak-anaknya kerjasama sama pelayan-pelayan gitu, buat terimain yang gitu dulu. Oh gitu. Nah terus yang jadi ada sistem calo juga gitu ya? Calo, bener. Calo beli roti. Jadi bukan calo beli tiket konser, ini calo beli roti ya? Jadi anak-anaknya itu udah pada kenal sama yang pelayan-pelayan situ. Jadi nanti bagi hasil gitu ya? Bisa jadi dah itu. Nah terus yang datang juga kan nggak ada antrian,
segitu banyaknya, segitu padatnya, mana iya kebaca, oh gua dulu yang datang, lu dulu yang datang. Kita juga ngelihatnya yang di dalam juga, yang di etalase, di belakang etalase kan liar ya. Iya, Ini yang mana dulu juga. Nah, sering banyak ributnya ya di situ juga. Jadi emang asli itu nggak ada mesti diapain, nggak ada gitu. Cuman memang saat itu mungkin marketnya sangat mendukung. Ya. Terus mungkin keunikan dari roti kecil-kecil itu ya, Pak Yos ya. Mungkin si Pak Hendra itu lihatnya, wah, yang penting ramenya gitu kan. Yang penting ramenya. Mungkin nggak kepikiran juga orang kesel apa-apa gitu kan gitu kan. Cuman dia sih bilang juga kesel kadang-kadang gitu. Ada keluar dari toko bilang nggak kebagian ini, ngantrinya kayak apa. Cuman mungkin udah terlalu, dia kan nimbang juga kan. Nimbang itu nggak dikerjain sama orang lain. Jadi dia sendiri tuh nimbang. Sampai sekarang enggak? Enggak, sekarang dia udah komisaris dan udah lepas tangan di 2013. Tapi sekarang untuk sistem penimbangan dan itu juga maksudnya apakah masih dilakukan oleh pihak keluarga atau secret recipe atau sudah dibuat sistematis gitu? Sekarang saya. Oke. Yang nimbanginnya. Itu. Nah, jadi ya saya sih ngerasa juga sih waktu dulu ya, apalagi dulu mungkin ya tempatnya kecil apa gitu, cuma satu ruko begitu, ya mungkin kredit jadi nggak sempet mikirin yang lain gitu. Jadi ya udah, mungkin ya seninya juga di situ meren gitu. Tapi ya asli itu emang nggak ada penanganan apa-apa sih. Tapi unik juga, sampai sekarang berarti Pak Yos masih terjun langsung untuk menimbang? Masih. Oh wow. Masih. Jadi benar-benar secret recipe dari si roti Venus ini masih dijaga di keluarga ya? Iya. Oke. Nah kalau boleh tahu, kan tadi sempat mau ke bisnis usaha makanan restoran juga ya? Tapi akhirnya usahanya nggak jalan, malah tetap di roti. Bisa tahu nggak sih kisaran omset dari roti Venus gitu? Kalau mau share. Dulu, pas sekarang? Iya, mungkin dari dulu awalnya berapa, terus bisa naik berapa kali lipat gitu. Kalau saya bisa sebut, Venus nggak ada turunnya. Nggak pernah turun? Nggak pernah. Waktu COVID juga kuartal tahunan ya? Enggak. Enggak. Kita waktu COVID disisain omset 20%. Disisainnya. Maksudnya turun ke 20%? Hilang 80%. Ya. Dan justru malah dengan sekarang perkembangan banyak sekali ya sekarang orang bisnis kuliner di Kota Bogor ya, makin banyak. Itu nggak keganggu juga dari omsetnya? Enggak ya. Enggak. Tiap tahun malah bertambah. Rata-rata sih ada buka baru, ya paling hitungan bulan. Oh iya, mungkin kita bisa prediksinya nyoba lah. Tapi tetap endingnya tuh akan larinya baliknya ke kita gitu. Nah makanya kita juga ya makasih banget gitu ya. Kalau misalnya datang yang beli teh dibawa anaknya gitu, nggak semua tua. Kalau saya perhatiin antrian gitu kan, itu masih ada anak-anak. Jadi kan berarti kalau masih ada yang makan apalagi kan. Jadi berarti ada kelanjutan nih. Ada regeneration. Ada kelanjutan gitu. Ditahan dulu Pak Yos, ya. Kita mau masuk ke part kedua. Kita akan sama-sama nanti ngobrol bagaimana untuk masa depan dari roti Venus. Terus juga kita mau tanya ide-idenya dan kelanjutan cerita dari roti Venus untuk tadi ya generasi selanjutnya. Oke? Ditunggu. Ya, halo successful people, kita kembali di part kedua dari podcast Boss Business Owner Success Stories, dan tentunya saya masih bersama dengan Pak Yos. Beliau adalah direktur dari Roti Venus Unyil. Tadi kita udah sama-sama cerita beliau ya, perjalanan di awal mula bagaimana sih Roti Unyil ini terbentuk gitu kan. Betul. Kita bicara mengenai history. Terus tadi Pak Yos di akhir juga sempat menyinggung ya, Pak Yos tuh senang banget kalau ngelihat keluarga bawa anak-anaknya makan roti Venus.
Nah ini kan berarti Pak Yos melihat, oh ada regenerasi. Nah kita bicara mengenai regenerasi, berarti kan bicara mengenai ke masa depan ya Pak Yos ya. Nah untuk bisnis Roti Venus sendiri ini bagaimana visi daripada Roti Venus untuk kedepannya nih? Kalau kedepannya, kalau Venus sih ya tetap konsisten sama eksis aja lah. Karena emang kita itu emang cita-citanya emang cuman mau jadi oleh-oleh khas Bogor. Jadi identitas keunikan dari Roti Venus ini adalah oleh-oleh khas Bogor. Ya. Oke. Jadi pengembangan store pun yang kita sebut cabang ya. Nah itu cuman ada di Bogor aja. Cabang Di Bogor kan tadi tuh Pak Yos sempat bilang ya, pertama kali buka itu di Siliwangi, Jalan Siliwangi itu yang awalnya. Saat ini ada berapa outlet lagi di Kota Bogor? Sekarang udah ada, kita nggak sebut itu outlet karena pengertian outlet sama cabang beda di kita. Oke. Kalau di kita cabang itu berarti ada kegiatan produksi. Oke. Jadi di masing-masing itu masih ada kegiatan produksi? Ada. Beda dengan outlet disebut di kita ya. Kalau di kita cuma distribusi ya. Yang kayak misalnya ada di Bina Marga. Nah mereka itu sebenarnya kontrak sama kita beli putus, ada surat izin. Jadi ada dua konsep. Jadi ada yang cabang, orang bisa juga beli terus jual juga. Ada yang kita sebut outlet. Outlet itu berarti kita bikin perjanjian, lalu boleh jual roti kita kasih diskon, kasih dus gitu. Jadi mereka ambil di kita, jual lagi. Nah itu pakai surat izin, itu yang kita sebut outlet. Di outlet itu nggak ada kegiatan produksi. Nah kalau di cabang itu ada kegiatan produksi, jual juga. Nah kayak misalnya contoh yang di Siliwangi sekarang, yang 27E itu, nah itu ada produksi, ada jual juga. Nah kita buka lagi di Harmony Plaza, Yamaha Musik. Nah itu juga sama, ada jual, ada produksi. Nah yang terakhir, yang terbaru ini kita buka di rest area Bogor, Jakarta. Bogor, Jakarta. Ya. Nah itu juga sama, karena itu cabang. Nah itu ada produksi juga. Jadi Siliwangi, terus tadi Harmony, terus di rest area. Itu 3 cabang berarti? Iya. Ada 3 cabang. Iya. Kalau saya lihat sih kayak rest area memang itu paling padat ya. Orang yang mungkin mau pulang dari Bogor menuju Jakarta, dia mampir dulu beli Roti Venus ya? Iya, lumayan lah itu. Emang mungkin cocok tempatnya ya. Kelihatan perkembangannya juga dari awal buka sampai sekarang itu udah lumayan lah. Udah ngalahin Harmony. Ya, karena memang paling strategis. Nah tadi kan berarti ada 3 cabang. Terus kalau untuk outlet ada berapa outlet? Outlet 32 nggak salah. Ada 32 dan itu semua tersebar. Apakah boleh di luar Jakarta, di luar Bogor, atau harus di Bogor semua? Enggak, kalau outlet bebas. Outlet bebas. Jadi ada juga orang yang beli dari Bogor terus dia jual di Jakarta. Di Jakarta. Ada. Kalau di Jakarta ada berapa outlet? Di Jakarta kalau kita pegang nama mah cuman 2 ya. 2 nama. Cuman dari 2 nama ini mereka ada yang punya 2 gitu, buka 2, buka 3 gitu. Nah itu yang di Bekasi, nah, itu 1 orang tuh ya, ada Bekasi, ada Cibubur, tapi orangnya mah 1, cuman bukanya beberapa outlet. Ya. Oke. Nah terus Pak Yos mungkin boleh cerita nggak ke depan, jadi untuk si PT Venus sendiri ini apakah tetap hanya roti unyil, apa ada rencana diversifikasi bisnis lagi? Kayak dulu kan pernah ke bisnis masakan Sunda ya? Nah. Kalau PT Venusnya udah di roti aja. Fokus di roti. PT Venus. Nah, kalaupun ada pengembangan, nah kita di beda PT.
tapi supportnya dari Venus kayak misalnya bakar seduh. Nah, kita konsepnya dulu tuh kita mau dah bikin roti bakar gitu, terus ada kopi-kopi gitu. Cuman sistem kita nggak gede, kita cuma mau kayak booth bikin booth gitu. Nah, pertama itu kita buka di depan Venus, sekarang kan nempel tuh kan. Nah, itu ada, jadi itu menunya itu sandwich lah, roti bakar sama minuman. Nah, itu juga udah 5 tahun ya sekarang jalan. Nah, itu kepemilikan. Itu berjalan dengan baik tuh ya? Baik sih kalau menurut saya. Itu hebat juga di awal. Cuman semenjak COVID nggak sehebat dulu gitu. Ya cepet juga BP-nya itu. Nah, terus aturan satu di depan, kita buka lagi yang Bima Sakti Prima Sentosa. Kita ada PT lagi. Cuma kepemilikannya nggak jauh beda. Pak Hendra juga ada di situ, saya juga di situ, Koko juga di situ, terus ada satu dari orang luar. Karena kan sekarang nggak boleh ya PT sama orangnya, mesti ada satu baru atau satu keluar gitu. Nah, jadi itu ada 4 owner. Nah, kita buka, sekarang punya 2 di Harmoni, 1 di Venus Pajajaran, 1 yang di pusat. Nah, itu udah jalan 5 tahun. Karena sebab-sebab lagi lucu sih sebenarnya kalau diceritain teh ya. Nah, di Harmoni ini yang lucu teh. Karena ingin memanfaatkan sesuatu, jadi kita nyewa ruko gitu. Nyewa ruko, kita buka lagi tuh akhirnya. Namanya Ruang Ngumpet. Nah, itu makanan. Ini apa nih Ruang Ngumpet ini, apa konsepnya gimana? Nah, jadi gini. Di Harmoni itu parkirannya gede. Basement. Tapi nggak serame Siliwangi, nggak serame Pajajaran. Kita berharapnya orang ke sana, gitu kan. Itu lu enak di sana parkir. Di kita juga bukan nyaman-nyaman aja sih sebenarnya di pusat gitu kan. Banyak sekali komplain yang dari luar kayak gitu. Kita sebut polisi yang oh ini ngeganggu gitu kan, macet sampai belakang. Nah, karena banyak komplain itu, kita inisiatif ya udahlah kita sewa aja nih, cari tempat lagi. Kebetulan lihat Harmoni, parkirannya gede, kita pindah ke situ. Nah, ternyata ya membantunya sedikit lah, karena di Pajajaran masih tetap rame gitu. Nah, ini kan di situ sepi ya di yang Harmoni ini. Nah, kita buka bakar seduh di situ. Nah, bakar seduh ini kan roti bakar, jadi kayaknya view-nya bagus ke Gunung Salak. Ya kita naruh bangku lah, gitu kan. Nah, tapi kan kita nggak mau menyalahi aturan. Kalau lo naruh bangku, ada yang makan di situ, kita harus bayar pajak daerah, PB1. Akhirnya kita naruh meja, di seberang masih kosong rukonya. Dengar-dengar nih kan manajernya Harmoni Musik itu masih teman dari TK sampai SMA. Kasih tahu ini ada yang mau nyewa. Wah, kalau sampai ada yang nyewa, kita nggak bisa naruh bangku di sini nih. Kita belum kepikiran nih buat apa nih ruko. Masih setengah jadi aja, belum ada keramiknya. Bangunan luarnya udah jadi gitu kan. Cuma belum keramik, belum dicat. Ya udahlah, daripada nggak bisa duduk orang, sewa tuh akhirnya. Nggak tahu mau bikin apa gitu di situ teh. Ya ngelamun sama istri deh. Apa kita bikin pelengkap aja ya gitu. Makanan gitu. Ya kita sosis goreng kayak gitu kan, french fries kayak gitu kan. Mie lah Indomie, kita ngacu dulu sama abnormal. Indomie gitu. Kita survei lah tuh di Saras berapa harga gitu. Ya udahlah kita main begitu aja dah, daripada nggak kepake nih ruko, kita sewa. Nah, akhirnya ya coba tuh buka. Nah, tapi konsepnya udah berubah lagi ketika masuk nasi. Sekarang masih ada ruko itu, masih berjalan bisnisnya? Masih, itu baru belum setahun. Oh, apa tadi namanya? Ruang Ngumpet. Tapi di ruko? Tapi di ruko.
Itu nama ruang ngumpet karena istri saya mikir itu di pojok sekali. Di luar tuh nggak akan kelihatan itu ada gitu. Jadi secara. Jadi ruko ini berdiri sendiri atau ada teman-teman ini satu deret ruko gitu? Komplek ruko lah. Komplek ruko. Dan ini masih under pemilik sama dari Roti Venus? Enggak, kita sewa kan di situ. Oke. Kalau yang di Harmoni itu yang ownernya ya yang punya Harmoni Musik. Di situ ada 8 ruko kok nggak salah. 8 apa 10 gitu. Kebetulan yang seberang-seberangan sama Venusnya, nah itu kosong dulu. Nah itu akhirnya kita sewa. Kalau saya kan prinsipnya oke, kita buka usaha gitu ya, tapi harus menginduk. Maksudnya menginduk tuh jangan yang terlalu jauh dari konsep core bisnis kita gitu ya. Nah, itu keuntungannya banyak gitu kan. Kayak misalnya bakar seduh itu kan roti bakar, pakai keju, ada selainya, ada coklatnya. Nah, kita mungkin bisa menang dari harga karena apa? Karena kan supply-nya sama. Harga kita sama harga di luar pasti beda. Betul. Buat Venusnya. Jadi dari secara cost aja udah bisa ngekat ya. Terus juga dari core bisnis bisa supporting factor gitu ya. Nah, kalau dari Pak Yo sendiri berarti dari si ruang ngumpet ini apakah cuma satu? Apa nanti di setiap cabang dari Roti Venus ada ruang ngumpetnya? Enggak ya? Enggak. Ini murni karena itu aja sih. Jadi cuman sesaat aja karena ini ada kepentingan. Kalau disewa sama orang kita nggak bisa naruh bangku. Nah, jadi mau nggak mau lah kita cuma melihat opportunity itu aja ya. Awalnya cuma itu aja. Nah, mungkin dari Bapak apa wejangan Bapak mungkin ya kepada mungkin kan sekarang banyak sekali orang kita ini entrepreneur mau bukanya bisnis kopi gitu ya. Nah, para pembisnis baru nih anak-anak muda gitu ya. Apa wejangannya atau wisdom lah gitu tentang bisnis khususnya di kuliner? Kalau kuliner itu yang diajarin sama Pak Hendra juga dari dulu, konsisten lah yang penting. Konsisten yang penting. Maksudnya konsisten itu dia bilang suatu saat Yos akan ada masanya gitu ya. Sekarang kita pakai ini contoh kecilnya aja. Misalnya pakai terigu merek ini, udah dari dulu kita pakai ini, selama itu nggak masalah, mau harga berapa ya jangan diganti, karena akan ada nih orang nanti datang, ini lebih murah nih, ini lebih murah, ini lebih murah. Nah itu konsisten yang penting. Yang kedua, kita makanan terjun, nggak ada yang disebut kita kalau makanan itu bisa autopilot gitu ya. Rasanya kalau buat makanan yang khas kayak gini sih nggak bisa di autopilot. Tetap aja kita mau itu kasarnya 30%, 25% ya lu nyebur lah di situ. Tetap terlibat gitu. Jadi harus terjun dan melihat kualitas dari makanan itu sendiri. Terus kalau ketiga mungkin kalau saya mau nanya ya, lebih sekarang penting nggak sih branding dari bisnis kuliner itu, atau apa yang paling esensi dari tadi konsisten, pakailah bahan baku yang sudah terpercaya, jangan mudah tergoda dengan harga gitu kan, terus juga harus terjun ke kualitas. Kalau branding gitu kan sekarang kan orang tuh branding tuh kayaknya raja gitu kan. Mungkin kita ada contoh juga di situ, kita ada sesinya dulu awal itu kita pakai sama Nestle ya, KitKat. Nah kita sempat kerjasama juga sama mereka, lumayan tuh. Itu mungkin pencapaian terbaik selama ini. Kita udah sama KitKat, udah sama Oreo, udah sama Milo. Milo sama Nestle sama. Kayak collab juga ya gitu ya. Yang sekarang jalan sama Orang Tua Group. Tenggo. Jadi kita ada buka juga di PRJ. Itu kita maksudnya bikin roti dengan ada misalnya kayak Oreonya gitu ya. Oke. Jadi kita combine, kita namainnya series. Nah, dulu kan KitKat mahal tuh, jadi kita per item itu kita jual 3.000-an satu. Yang standar kita kan 1.850.
Nah, kalau misalnya berguna apa enggak gitu kan? Iya, itu sebatas karena kita kerjasamanya sosmed juga, jadi paling enggak melalui mereka juga nama kita Exposure-nya lebih. ya, Jadi menurut Pak Yos ini branding masih tetap penting ya. masih tetap penting. Dan harus tetap menjadi top of mind gitu Ya. Terus tadi harus, kalau mungkin saya boleh simpulkan, itu kreativitas ya. Tadi ya, kerjasama dengan beberapa brand FMCG yang cukup besar, Ya. sehingga bisa dapat engagementnya juga bisa lebih besar gitu Betul. ya. Oke. Betul. Oke. Nah mungkin Pak Yos, kalau misalnya dalam mendirikan sebuah bisnis, ada satu quote mungkin yang bisa Pak Yos bagikan untuk kami semua gitu, untuk para successful people. Berani maju lah, jalanin. Itu aja. Berani maju, jalanin, terus tadi konsisten gitu ya. Konsisten. Oke. Iya. Kayaknya semua bisnis sama ya Pak Yos. Sama, Iya. nggak jalan, nggak. Jadi apapun bisnisnya yang penting mindset kita, Iya. mental kita. Gitu. Oke. Pak Yos, thank you. Sama-sama. Thank you so much Iya. untuk berbagi cerita, terus juga tadi perspektif dari Pak Yos mengenai bisnis dan juga dunia kuliner, dan juga tadi tips-tips ya untuk para pembisnis dari yang mungkin yang masih muda yang mau mengawali bisnis. Kuncinya ternyata sama kok. Kita harus konsisten, terus kita harus kreatif, kita juga harus tadi mau maju ya. Iya. Dan berkembang, karena apapun bisnisnya yang penting bagaimana, siapa yang menjalaninya. Iya, Gitu ya Pak Yos. betul. Ya? Oke, successful people, terima kasih telah menyaksikan podcast kami Boss Business Owner Success Stories, dan tadi kita sudah sama-sama berbincang dengan Pak Yos Hawijaya, Direktur PT Venus Prima Sentosa, pemilik dari brand roti unyil Venus. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share podcast Boss di channel YouTube kami at ocbd.bogor.official. Dan agar Anda tidak ketinggalan, tentunya pasti cek juga Instagram kami selalu untuk episode-episode yang terbaru kami, sama di ocbd.bogor.official. Dan don't forget, think like a boss, learn to be a boss, and execute like a boss.